Apa kau ingin ikut tim yang ada di sekolah? Ingin meningkatkan kemampuanmu menjadi pemain yang lebih hebat dan memastikan kau diterima di dalam tim? Lihatlah bola pintar yang baru ini. Seperti 3 bola dalam 1 bola. Bola pintar yang baru adalah yang kau butuhkan untuk meningkatkan permainanmu. Fitur istimewa seperti ukuran dan berat yang berubah bisa membantumu mengembangkan semua kemampuan untuk menguasai lapangan bola. Dan bola ini juga bisa mengecil separuhnya. Untuk melatih kemampuan menggiring dan kendalimu, bola pintar juga bisa jadi lebih besar dan juga berat untuk mengembangkan tendangan dan juga sundulan kuat milikmu. Dalam kata lain, inilah bola yang pintar yang kau butuhkan untuk menjadi pemain yang sangat hebat dalam permainan sepak bola. Agak. Apa ini? Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun, anak muda? Aku dengar persaingannya memanas tahun ini. Semua pemain tidak dijamin bisa bertahan. Bahkan pemain cadangan sekalipun. Kapan kau ikut pertandingan sepak bola? Sesi latihan terakhirmu. Bagaimana dengan kemampuanmu? Bagaimana staminamu? Memangnya kau tahu yang kau butuhkan? Bola pintar. Kau bilang kau punya bola pintar? Kau bilang kau punya bola pintar, kan? Mungkin punya, mungkin juga tidak. Tapi apa untungnya bagimu? Aku ingin membelinya, tapi sudah terjual habis. Jangan bicara lagi. Aku punya yang kau butuhkan. Temui aku di taman nanti. Ya, baiklah. Dan karena banyak yang meminta, jadi harganya 50% lebih mahal. Jangan lupakan itu. Aku dengar persaingannya memanas tahun ini. Semua pemain dijamin tidak bisa bertahan. Bahkan untuk pemain cadangan. Hei kau, apa kau bawa bolanya? Diam. Jangan sebut namanya. Kau ingin seisi taman tahu kita punya benda ini? Oh, oke. Apa kau bawa? Apa? Bola pintar. Kau tahu benda itu yang aku maksud. Kau mau benda itu tidak? Oh, kau mau benda itu? Ya, aku membawanya. Siapa kau? Aku Obed. Obed teman sekolah? Benar, iya. Bagaimana aku yakin itu kau? Aduh, kita kan satu kelas. Oh, apa kau bawa uangnya? Iya, ini. Hei, jangan sekarang. Apa kau sudah gila? Kau tahu berapa banyak anak yang ingin membelinya? Kita akan disergap. Ayo kemari. Hah? Hei, itu uang sakuku. Kau bisa batalkan jika kau mau. Tapi ini bola pintar terakhir yang kupunya. Tidak. Aku mau bola pintar. Kau tidak akan menyesalinya. Tapi tidak bisa dikembalikan. Peringatan pembeli. Tolong ingat itu ya. Wah, terima kasih ya. Hah? Aku baru saja menjual bola pintar palsu ini pada pencundang lain. Itu artinya posisi kita di tim sepak bola sekolah akan segera dipastikan. Ya, terutama karena pecundang itu membuang waktu dengan sampah ini. Dan kita juga bisa mendapatkan uang. Jadi sekarang tanpa bola pintar dan waktu latihan, aku tidak akan diterima di tim sepak bola. Kau tahu, mungkin aku bisa membantumu. Aku ragu, bagaimana bisa kau mengalahkan bola pintar, Mansur? Mudah, aku akan membuat bola pintar versi yang kedua. Oke, kita akan lihat seberapa pintar bola ini. Keren! Oh, luar biasa. Kalian tahu, selain dari fitur standar bola pintar, versi kedua yang baru ini punya mode latihan menyundul yang sangat bagus. Hei! Bisa begitu tidak? Dan ada juga mode turbo untuk latihan ketahanan. Aku tahu bolamu tidak bisa begitu.
Dan bola pintar versi 2 punya mode penalti untuk melatih kiper. Berapa uang yang kau keluarkan untuk bola pintar itu? Hah? Sebenarnya apa yang kau jual padanya? Aku jual yang biasa, sama dengan bola yang kita jual kepada orang lain. Aku ragu. Bola pintar itu tidak seperti ini. Oh. Ah, Atau yang ini. oke, aku mengerti. Jelas itu berbeda. Kita harus cari tahu caranya. Pasti model terbaru yang kita beli tanpa sengaja dan kau menjual kepadanya. Kita harus mendapatkan kembali. Semua fitur biasa bola pintar juga tersedia di model ini. Seperti mode mengecil dan tidak memantul untuk melatih kemampuan menggiring, pengaturan lebih berat untuk membantu melatih tendangan lebih kuat, dan akan menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Hah, silakan coba. Kini bagian terbaiknya. Dan demi keamanan, bola pintar versi 2 dilengkapi pemindai sidik jari agar bisa mengenalinya. Dan nantinya bolanya ini hanya akan menuruti perintah mereka. Maksudmu mereka? Kau, Salim, dan aku, ayo kita pakai bola ini. Di antara kalian ada yang mau bermain berlima? Ini kesempatan besar kita. Aku tahu kau sedang menipuku. Aku akan mengambil bola ini kembali. Lihat saja. Benarkah? Kita lihat apa kau bisa atau tidak. Santai saja, santai. Ingat baik-baik. Mengambil keputusan bukan bagian terpenting dari permainannya. Akan kubuat lebih berat. Aku bisa. Milikku. Akan kuambil. Milikku. Akan kuambil. Akan kuambil. Oh, lihat. Itu dia. Ayo cepat, ambil. Pemindai sidik jari yang bisa diprogram. Aku tahu pasti ada yang tidak beres di sini. Sekarang giliran kita. Sebaiknya kalian pergi saja, karena kalian bukan lagi pemain di tim ini. Pergilah. Masuk! 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 Es krimnya rasa apa? Coklat dan karamel. Vanila dan cookies. Butiran coklat mint. Tupai! Es krimmu itu rasa tupai ya? Bukan. Itu ada tupai. Apa yang dilakukan di sini?
Teman-teman, ayo kita bantu dia untuk menangkap Fluffy. Ayo bantu dia. Ya, Ayo. Baiklah, baiklah. Hei, awas. Hah? Dia aku tangkap. Oh. Hah? Obed, ayo kita tangkap dia. Beruntung, hampir saja. Kau baik-baik saja? Dia baik-baik saja, teman-teman. Naik saja ke sini. Iya, naik saja ke Biar sini. ku bawa saja, Obed. Jangan khawatir. Tidak, aku bisa. Biar aku saja, aku bisa. Ya ampun, lihat hasil perbuatanmu, Obed. Tadi itu salahmu. Berhentilah berdebat dan ayo tangkap Fluffy. Fluffy? Sini, Fluffy. Aku tidak bisa meraihnya. Salim, pegang kakiku dan turunkan aku ya. Aku dapat. Sekarang tarik aku lagi. Fluffyku. Jangan khawatir, dia masih ada di sini. Kembalilah ke atas sini, ayo. Kau naik duluan. Ku berikan Fluffy-nya padamu. Aku tidak bisa bergerak. Oke, akan kutaruh Fluffy-nya dulu dan membantumu. Salim, jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang kau awasi mereka. Jangan lupa tunggu aba-aba dariku ya. Baiklah. Ayo cepat. Tidak. Kau menakut-nakuti Fluffy. Aku tidak peduli, Fluffy. Ayo kita pakai itu supaya kita di sini benar-benar aman. Kita harus cepat. Syama, kau masih bisa lihat mereka. Mereka masih di sana. Jaraknya sekitar 20 lantai di bawah kita. Baiklah, cepat kabari kalau terjadi sesuatu ya. Ini agar kau merasa lebih aman. Obed, hentikan ini. Hentikan. Sudah turun? Kau bilang tadi hentikan, jadi ku hentikan. Apa yang kau lakukan? Benar, kita tidak bisa di sini. Bagaimana kalau ku lakukan ini? Kenapa kita naik? Berhenti! Aku ini berusaha menyelamatkan kita, Salim. Tapi kau tidak mau naik dan tidak mau turun. Jadi aku harus bagaimana? Sebenarnya kau mau kemana? Entahlah. Biarkan aku Berhenti berpikir. berteriak. Aku tidak mau buat Fluffy kesal. Hah?
Wow. Wow. Mansur, mereka berhenti di tengah bangunannya. Dan Obaid mulai membersihkan jendela. Apa? Dia bersihkan apa? Lupakan saja. Terima kasih, Syama. Sepertinya ini lantai yang benar. Obed, kau sedang apa? Diam, ada orang di dalam. Hush, hush, pergi, jangan ganggu lagi. Seperti yang Anda lihat di sini, bisnis kita sudah bervariasi dan berkembang pesat di 3 area. Masuk. Maaf kalau mengganggu. Kami cuma ingin menolong teman kami. Dan seekor tupai. Nano, usir burung camar itu. Baiklah, Mansur. Kalian tidak apa-apa? Iya, sepertinya. Terima kasih sudah mengusir burung aneh itu, Mansur. Kami mau ke atas lagi agar bisa kembalikan Fluffy ke gadis kecil itu. Baiklah, kami akan tunggu kalian. Ayolah. Mansur, sepertinya tuasnya macet. Jangan khawatir, Obaid. Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Obaid, aku tahu masalahnya. Sepertinya kayaknya tersangkut di gearnya. Aku harus bagaimana? Membungkuk dan letakkan tanganmu di ujung peronnya. Baiklah, Obaid. Sekarang kau harus menggerakkan sedikit ke sebelah kiri, ke kanan sedikit. Iya, naik. Sudah, sekarang tarik yang kuat. Tersangkut sangat dalam. Ayo, kau bisa, Obaid. Tarik, tarik. Tarik. Ayo, tarik. Hebat. Terima kasih. Sampai ketemu di atas. Maaf lagi ya sudah mengganggu kalian. Tidak masalah, semoga beruntung. Terima kasih. Terima kasih semua. Di mana Fluffy? Tidak lucu, Obaid. Mana Fluffy? Hah. Ini dia. Sampai jumpa, Fluffy. Ya, cukup banyak keseruan dalam sehari ini ya. Ayo kita lanjutkan makan es krim kita. Ide bagus. Ayo. Bisa-bisa aja kau memikirkan es krim setelah semua ini. Bagaimana keadaan kakinya, kakek? Lumayan baik, tapi mungkin kakek tidak bisa panjat tebing lagi. Mansur, bisa tolong bantu kakek kan?
Dengar ya, surat ini sangat penting. Kakek ingin kau mengirim surat ini. Kakek ingin kirim sendiri, tapi kantor posnya terlalu jauh. Tidak masalah, kakek. Lagi pula ini baru jam 12 siang, dan aku juga punya banyak waktu. Kau sungguh anak yang baik, Mansur. Sampai nanti. Mansur? Halo, Mansur. Hai, Mansur. Hai, kawan-kawan. Sedang apa? Kau sedang apa? Bukan apa-apa. Aku sedang membantu kakekku untuk mengirim surat ini. Dan katanya surat ini sangat penting. Penting? Wah, hebat. Kau seperti melakukan misi. Mengirimkan surat? Uhuhu. Ini bisa jadi berbahaya. Itu benar. Ya, tapi kan tidak semua yang kita lakukan itu harus petualangan liar, Salim. Sudah sampai. Misi kita sebentar lagi selesai. Kenapa pintunya terkunci? Oh ya ampun, kita harus bagaimana sekarang? Oh. Lihat, di sini dikatakan kantor pos terdekat itu berada di pusat kota. Kantor pos pusat dan mereka akan tutup pada pukul 2 siang. Pusat kota ya? Kita harus bergegas, lokasinya cukup jauh. Nanti terlambat. Tenanglah, kita berada di sebelah taman kota. Iya, lalu? Maksudku, kantor pos yang mereka maksud ada di sisi lain taman ini. Jadi kita hanya perlu jalan kaki melewati taman. Ini mudah. Ayo kita pergi. Aku penasaran isi surat itu. Kau tahu? Aku yakin kakekmu itu agen rahasia. Mungkin di surat itu ada strategi rahasia. Kakek bukan agen rahasia. Usianya saja 73 tahun. Aku tahu. Mungkin agen senior. Atau mungkin dia ahli mata-mata. Masih sempat. Masih 1 jam lagi sampai kantor posnya tutup. Ini mulai terasa seperti misi sungguhan. Iya, maksudku siapa sangka mengirim surat ini bisa jadi sangat berbahaya. Aduh! Hei, tunggu aku! Oh! Sepertinya sedang ada perlombaan. Bagaimana kita bisa melewatinya? Obaid, tolong pegang ini. Aku yakin pasti ada jalan lain. Aku akan cek GPS-ku untuk mencarinya. Kejar dia! Bagus sekali, Obaid. Ayo! Cepat-cepat! Hei kau, permisi sebentar. Mansur? Apa? 114. Kau mengambil nomor pelarinya, bukan suratnya. Terima kasih dan maaf ya. Semoga berhasil lombanya. Kita masih punya waktu 40 menit lagi. Ayo. Kita sampai. Akhirnya, tak ada yang menghalangi kita.
Yang benar saja, siapa sangka sepucuk surat bisa menyebabkan masalah yang besar ya. Hah? Hah? Tidak. Hah? Ada apa ya hari ini? Cepatlah sebelum gerbangnya ditutup. Ayo cepat. Cepat, cepat. Masuk, Mansur! Jangan. Oh, Pasti ada jalan lain untuk masuk. mungkin kita tidak bisa melewati gerbangnya, tapi Nano pasti bisa melakukannya. Ini yang bagus, Obaid. Halo Mansur. Aku punya tugas untukmu, Nano. Lakukan mode pencarian. Cepat. Siap laksanakan. Yeay, akhirnya, akhirnya. Hei, Ya ampun. suratnya! Kita harus ikuti dia. Lebih cepat. Kita kehilangan dia. Tunggu dulu. Aku bisa lacak lokasi Nano dari ponselku. Lewat sini. Baik, Tidak mungkin, kita tidak akan berhasil. Kantor posnya tutup 12 menit lagi. Jangan menyerah dulu. Ayo. Itu burung camarnya. Dan suratnya masih di burung itu. hei kawan-kawan, lihat di mana kita. Itu kantor posnya. Tapi sayang kita terlambat. Ya, setidaknya kita sudah berusaha, iya kan? Suratnya. Dia berhasil. Halo kakek. Anak-anak, kalian terlihat lelah. Ini anak-anak, kalian mau minum air limun dengan min? Mansur, sudah kirim surat kakek? Sudah aku kirimkan kakek dengan bantuan dari Obaid, Salim, dan juga Nano. Iya, kakek harap tidak begitu merepotkan. Tidak masalah kakek. Kau lihat, kakek sadar yang kau bawa itu amplop kosong. Kakek juga lupa menaruh suratnya. Apa? Aku pikir itu penting dan harus sampai di tujuannya besok. Memang, itulah mengapa kakek pindai dan kirim lewat surel supaya lebih mudah. Teknologi sangat mengagumkan. Anak-anak, hah?
Mansur, tolong simpan alat pancingnya. Siap, Kapten. Tarki, Salim, gulung talinya. Siap, Kapten. Di mana Obaid? Cuma kita yang bekerja. Tunggu. Hah? Oh, coba lihat ini. Ini penawaran bagus. Kita beli sekarung kacang gratis 1. Obaid, kita semua akan pergi memancing. Memangnya untuk apa semua kacang ini? Oh, kau tidak tahu. Mungkin akan berguna. Tidak apa-apa, Obed. Ayo anak-anak, bawa tas-tas itu. Sisi kanan, 3 derajat. Tempat memancing terbaik terletak di sana. Di Laut Opal. Laut Opal? Aku belum pernah mendengarnya. Laut Opal dipenuhi dengan misteri. Konon ada pulau terbengkalai penuh monster raksasa. Pulau itu banyak sekali makhluk raksasa. Tapi yang ku tahu cerita itu cuma dongeng kan? Iya, tempat itu tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa kau merasa begitu yakin, Salim? Apa Paman sudah pernah ke sana? Paman lebih suka menghindari monster raksasa itu, Obed. Salim, dia benar. Itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Tapi Laut Opal dipenuhi ikan raksasa. Sangat cocok untuk memancing. Ayo, kita tangkap ikan itu. Tangkap ikannya! Waspadalah ikan, kami datang. Awan hujan? Aneh sekali. Tiba-tiba cuacanya dingin. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Simpan alat pancingnya anak-anak sampai kabutnya hilang. Lalu kita lanjutkan. Aku akan mencoba apakah kita bisa melewati kabut ini. Kakek, ada masalah apa? Tidak yakin? Coba lihat kompas. Ini aneh. Gawat, sepertinya radionya juga mati. Ya, itu dia. Sekarang sedang ada badai listrik. Itu bisa terjadi dalam kabut. Itu awan yang melayang rendah. Dan petirnya mematikan semua alat elektronik kita. Itu benar. Tenang saja anak-anak. Kita akan segera melewatinya. Badainya tidak akan lama. Syukurlah kita sampai di pantai ini. Situasinya bisa saja lebih buruk. Itu benar. Lebih baik daripada bebatuan. Ayo kita periksa kerusakannya. Kemudinya bengkok. Kita harus perbaiki. Bisakah kita perbaiki? Tentu. Kakek punya alat tapi butuh waktu. Hei, bagaimana kalau kita menangkap ikan untuk makan siang? Untuk sementara, kakek akan perbaiki ini. Ide yang bagus. Mansur, bantu kakek dengan peralatannya. Baiklah, kita lihat. Aku lapar. Semoga kita menangkap sesuatu. Dapat! Aku butuh bantuan. Ikannya besar sekali. Wah, besar sekali. Aku belum pernah lihat ikan sebesar itu. Aku tidak bisa menahannya. Seperti dongeng kakekmu. Apa? Wah, pulau makhluk raksasa. Kita di pulau itu. Tapi itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Benar kan? Obaid benar. Kita harus segera sembunyi. Kakek! Kakek! Awas! Hah? Ayo! Pergilah. Serangan langsung. Cepat. Sekali lagi. Dorong!
sekarang kita aman. Mungkin tidak. Apa yang dimakan hewan-hewan di tempat ini? Aku tidak peduli. Selama bukan kita, aku tidak peduli. Kita harus turun sekarang. Oh, tampaknya serangga itu hanya makanan pembuka ya. Tampaknya kita makanan utamanya. Sudah kuduga. Tunggu dulu, sepertinya dia ramah. Mansur, kita harus apa? Ayo, ini aman. Lihat saja. Menjauhlah dariku. Kakek, Mansur. aku rasa yang besar itu adalah ayahnya si kecil. Kita harus menghentikannya atau kapal ini akan hancur. Aku punya kacang. Kudengar monyet suka kacang, kan? Turun. Turun sekarang. Tolong pulang. Kurasa itu berhasil, Mansur. Pegangan anak-anak. Awas! Awas! Apa semua penghuni pulau ini ingin menyantap kita ya? Kita harus menolong Junior. Cepat, ambilkan alat pancing. Mansur, tidak ada waktu untuk memancing. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu. Sekarang. Kita mungkin tidak menangkap ikan, tapi kita menangkap burung raksasa. Bisakah kita pulang sekarang sebelum kepiting raksasa menyerang kita? Ayo kita pulang. Kita tidak bisa pergi dari sini karena kemudinya rusak. Dan lebih buruknya, palunya hilang di atas gunung. Kita coba ini, kakek. Ini tidak cukup kuat. Sekarang apa? Kita pulang, anak-anak. Waktunya pulang. Tunggu sebentar. Obaid, tolong ambil kacangnya. Sampai jumpa. Kakek, lihat. Itu kabutnya. Kita harus segera kembali ke kabutnya untuk pulang. Benar. Ambillah alat pancing kalian. Kita kembali ke tempat di mana ikan yang bisa kita makan. Jangan lupa, itu yang penting.
Ya ampun. Bagaimana, teman-teman? Siap untuk kompetisi besok? Pastinya. Kita akan membuat istana pasir tertinggi dan paling indah. Kita pasti akan menang juara pertama dengan bantuan 2 senjata rahasia itu. Tunggu, kau membuat pasir spesial? Tidak. Apa kau akan menciptakan ember robot dan skop tempelan untuk Nano? Bukan. Senjata rahasia kita, sains dan ilmu teknik. Aku akan tanya Nano dan cari tahu kecepatan angin, kelembapan, tekstur pasirnya. Lalu kita hitung tinggi dan dimensinya untuk memastikan istananya akan tetap kokoh. Ternyata kita sependapat. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Mansur dan teman-temannya berpikir mereka akan menang karena menggunakan sains, ilmu teknik, dan hal merepotkan lainnya. Tapi tahun ini, apapun yang terjadi, aku yang menang. Apa kau menggunakan sains yang tadi kau sebutkan itu? Tidak juga, kawan. Aku akan curang. Kita akan buat istana pasir terbesar. Dan kita akan menang karena kita punya tim terbaik dan terpintar. Hah? Oh, maaf. Kita mungkin menang selama kau tidak menyentuh istana pasirnya, Obed. Jika kita diam-diam mencampurkan pasir dengan tepung dan air, kita bisa merancang istana pasir yang lebih baik, lebih besar, dan juga lebih kokoh. Kau kenapa? Ada sesuatu. Lihat di dalam pasir. Apa itu? Hei, jangan takut. Ini hanya kepiting Jauhkan dariku. Aku benci kepiting. Kenapa kau takut pada kepiting kecil? Takut katamu? Tidak. Aku tidak takut pada mereka. Mereka hanya cocok dimasak dengan dilumuri saus lemon. Nah, sudah. Ayo kita pergi. Semoga berhasil, Tim Mansur. Kalian pasti bisa. Selamat datang di kompetisi Istana Pasir tahun ini. Tim yang menang adalah tim yang membuat istana pasir paling kokoh, paling indah, dan paling kreatif. Semoga berhasil untuk semua tim yang bertanding. Waktu kalian 3 jam. Mulai dari sekarang. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku punya ide. Oh, maaf. Silakan anak-anak. Wah, terima kasih kakek. Terima kasih. Bagaimana istana pasir kalian? Sejauh ini bagus kakek. Iya, istana kami lebih baik dari istana yang di sana. Anak itu agak aneh. Baiklah, silakan kalian lanjutkan. Kakek senang kalian suka minumannya. Semoga berhasil. Kenapa engkau memakai kubus pasir? Kau sangat geometris. Diam.
Fokus saja mencampur tepung dan airnya. Ayo cepat, agar pasir kita lebih kokoh. Aku harus membuang ini dulu. Apa? Awas kepala kalian. Anak yang nakal. Lihat teman-teman. Tidak mungkin. Tarek butuh tangga yang lebih tinggi. Kau jangan khawatir, Mansur. Jujur saja, istana kita tampak lebih bagus, percayalah. Hehe. Halo pecundang di bawah sana. Oke semuanya. Sekarang fokus untuk menyelesaikan sisanya. Tapi sebelum kalian pergi, sekantung tepung lagi. Menurutmu kita bisa selesai tepat waktu, Nano? Iya, itu prediksiku. Jika cuacanya tidak berubah, Menurutmu kita bisa menang, Nano? semua hasil itu mungkin terjadi. Jadi menurutmu Tarek akan menang, Nano? Itu bergantung pada pendapat dan selera jurinya. Jika seleranya buruk, Tarek pasti akan menang. Aku penasaran apakah jurinya tahu bahwa Tarek bermain curang. Curang? Bagaimana? Aku hanya mendeteksi sedikit pasir di istana pasirnya. Itu benar-benar aneh. Sungguh? Apalagi yang kau deteksi? Ada banyak tepung, karton, lem, tapi hasilnya karyanya tetap bagus. Rekan satu timnya juga mengganggu anggota yang lainnya. Coba lihat, mereka ada di sana. Maafkan aku. Permisi. Bagus sekali semuanya, tapi istana milik Mansur bagus sekali. Aku takut mereka akan menang. Jadi bagaimana kalau kita ubah tampilannya? Tidak! Awas tangga! Waktunya habis. Jelas bahwa hanya 2 peserta kompetisi tahun ini bisa membuat istana pasirnya dalam waktu yang ditentukan. Para juri akan memilih pemenangnya. Tampaknya aku akan menang tahun ini. Ceritakan tentang istana pasirmu, anak muda. Kami menggunakan ilmu teknik dan sains agar istana pasirnya tetap kokoh dan juga aman. Ada faktor penting lainnya yang lebih penting dari hal itu, Paman. Dan apa faktor terpentingnya? Yaitu komitmen dan juga kerjasama rekan timku. Pemenangnya tim nomor 7. Satu-satunya istana pasir yang masih berdiri. Bagus sekali, Mansur, Obaid, Salim, Syama, Turki, dan Nano. Kalian memenangkan tiket perjalanan naik kayak. Selamat! Bagus anak-anak, kalian hebat, kalian pantas menang. Tolong aku, hentikan ini. Tolong aku, tolong aku, tolong. Masuk!
Hari ini ada eksperimen istimewa. Kalian akan belajar tentang bahan kimia ekspansi cepat. Perhatikan. Wow. Wow. Ini bahan yang sangat kuat. Kalian hanya butuh 2 tetes, anak-anak. Sekarang giliran kalian untuk bereksperimen. Baiklah, kembali duduk anak-anak. Pasang kacamata kalian. Lalu jangan lupa utamakan keselamatan kalian. Masukkan bahan kimia Y ke tabung uji, beri 2 tetes bahan kimia X, dan sekarang masukkan ke tabung uji. Hacu! Aduh! Obaid! Aku minta maaf, Pak. Itu tidak disengaja. Obaid, kau harus berhati-hati dan ikuti aturannya. Hei, pelajaran selesai. Sekarang tolong kembalikan bahan kimianya ke depan. Nikmati akhir pekan kalian. Hacu! Hah? Halo kalian bertiga. Apa kabar, kakek? Jadi, katakan kalian bersenang-senang di sekolah? Iya, tentu saja. Kami telah melakukan sebuah eksperimen dengan menggandakan ukuran satu bahan kimia dengan menambahkan kimia lainnya, kakek. Tapi Obaid, membuatnya jadi 3 kali lipat karena dia menambahkan terlalu banyak. Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Ini enak sekali dan kakek sangat lapar. Tunggu Tuan. Satu lagi, kuenya lagi Tuan. Hai semuanya, kalian mau menaruh tas kalian dulu? Tentu saja, itu akan membantu. Ayo teman-teman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Suara apa itu? Harris. Baunya enak. Rasanya juga enak. Siapa yang mau mencicipinya? Apa itu? Kenapa ada di sini? Ini dia, Obaid. Terima kasih. Ini enak. Andai masih ada lagi. Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Satu tetes. 2. Hacu! Aku baru saja melakukan sesuatu yang pintar. Obaid, apa yang kau lakukan? Obaid, berapa banyak tetes yang kau masukkan? Mungkin 2, 4 tetes. 4? Obaid, cepat, matikan kompornya. Ayo cepat, Obaid. Ayo kita pergi dari sini. Semua baik-baik saja, sayang? Suara apa itu? Apa yang terjadi? Wah, ini pesta yang meriah. Tapi aku tidak yakin kita punya cukup Haris. Oh tidak, bagaimana bisa lebih buruk lagi? Bisa, begitulah caranya. Ini adalah siaran langsung dari pesta kebun, di mana ada banyak sekali Haris yang terlihat keluar dari rumah ini dan mengancam akan menguasai kota ini. Dalam waktu beberapa menit, kami tidak tahu bagaimana ini terjadi atau kapan berakhir. Ya, aromanya memang enak. Mansur,
Obaid, Salim, ada yang ingin kalian katakan soal terjadi di siaran berita? Bapak lihat ada botol bahan kimia yang belum dikembalikan. Begini, Pak. Tidak sengaja. Bahannya jatuh masuk tasku Oh, tentu saja. Dan kenapa itu tercampur Haris? Aku menuangkannya sendiri, tapi semuanya. Obaid, kenapa kau bersikap begitu ceroboh? Aku hanya ingin membuat cukup makanan untuk semua orang yang ada di sini. Aku punya niat yang baik. Sudah kau matikan apinya? Tidak, sudah kami coba, tapi kami tidak bisa mendekati kompornya, Pak. Itu akan terus membesar jika kita tidak mematikan apinya. Bisakah kita balikan ekspansinya dengan bahan kimia lain melalui penambahan agen pendingin? Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Ya, secara teori itu mungkin. Nano, bisakah kau mengirimkan persamaan kimia untuk reaksi pembalikan ekspansi? Segera dikirim. Terima kasih, Nano. Coba lihat ini. Bapak rasa kita bisa lakukan, tapi kita harus pergi ke laboratorium sekolah. Ayolah. Ayo. Awas, harap minggir semua. Ini situasi darurat. Baiklah, bahan kimia Y, agen pembesar. Agen pengurang, agen pendingin. Hei, kita berhasil. Ini adalah senyawa pereduksi kan? Dengan agen pendingin juga. Kita jenius, iya kan? Bagus. Ayo kita mulai. Harisnya masih membesar. Dinding kebun menahannya, tapi tidak bisa menahan selamanya. Permisi. Tolong minggir. Hei, kalian membuat bahan kimia untuk menciutkan Harisnya. Kita harus masukkan ke dalam panci agar ini bisa berhasil. Bagaimana caranya? Aku akan memakannya sampai bisa masuk ke rumah. Obaid, itu konyol. Aku tahu. Kita bisa menggunakan Nano untuk terbang ke atas sana dan menjatuhkannya. Nano, cepat masuk ke rumah Syama. Ini adalah situasi darurat. Nano, cepat terbang lalu taburkan pada Harisnya. Baik, Mansur. Tidak! Nano! Kita harus bagaimana? Ini hanya tersisa satu lagi. Tapi Bapak tidak tahu bagaimana kita membawanya masuk ke dapur. Apa kau ingin liputan eksklusif? Hei, pastinya, nak. Kalau begitu, aku ingin kau memasukkanku ke sana. Ini berita 9. Kami berada di sini melaporkan langsung dari atas penyebaran Haris. Saya di sini bersama Mansur, teman dari pemilik rumah ini. Dia yang membuat bahan kimia spesial. Dia sedang bersiap untuk mencoba penyelamatannya. Rompi pengaman. Sudah, Pak. Helm. Sudah, Pak. Alat bernapas dan kacamata. Sudah, Pak. Bahan kimia penciut. Sudah. Baiklah, aku masuk. Ini dia pemirsa, dia siap melompat. Momen yang sangat menegangkan. Mansur sudah melompat ke dalam Haris. Mansur adalah anak yang pemberani. Dia tidak kenal takut. Dia akan berusaha mencapai titik pusat rumah ini untuk melepaskan bahan kimianya menciutkan Haris raksasa. Ini sangat beresiko. Akankah dia berhasil? Dia berhasil. Itu berfungsi. Harisnya menciut kota ini aman. Sekarang waktunya laporan cuaca. Kembali ke studio. Kau selamat. Kau hebat sekali, Mansur. Obaid, maukah kau membuat makanan untuk pesta selanjutnya? Nano, akhirnya kau berhasil keluar dengan selamat. Benar, tidak ada Haris di sirkuitku. Terima kasih. Hei Obaid, semoga kau merasa jera. Tentu saja. Aku tidak akan pernah main-main lagi dengan bahan kimia. Maaf ya. Cepat Mansur, minum ini.